di silent, apa nih mama tolong silent. Sini Miss. Kameranya di situ ya. Oke, ini ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat segenap sobat KR53, terutama yang ada di kota Jombang ya, yang nggak tahu ini masih slogannya Jombang beriman ataukah sudah berganti ya. Kalau dulu sih Jombang beriman ya, bersih dan nyaman, tapi kayaknya dengar-dengar sudah diganti atau belum ya. Ya apapun itu kita harapkan Jombang ini selalu baik, selalu ini ya memberikan nilai-nilai yang baik untuk para generasi muda. Tak terkecuali soal lingkungan ya. Nah hari ini tema kita yaitu tentang lingkungan, tepatnya tentang menjaga aliran hidup, potret kualitas air sungai di kota Jombang. Nah tentunya Ana tidak sendiri karena Ana tidak tahu benar ya tentang bagaimana sih kondisi sungai dan lingkungan yang ada di kota Jombang. Nah untuk itu Ana nggak sendiri, sudah ada kawan dari deket sih sebenarnya, tetangga sebelah di studionya KR ini. Ada Mbak Arum Wismaningsi. Selamat malam Mbak Arum. Malam Mbak Nur. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah Mbak Arum ini polisi air. Nah, jadi polisi gak hanya di darat. Gak hanya di darat ya, tapi polisi air, tapi juga nggak harus hidupnya di air ya Mbak. Ikan itu. Jadi ikan dong. Polisi air di SMP Negeri 1 Wonosalam. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Arum. Nah, buat kawan-kawan yang ada di rumah yang lagi mantau KR53, boleh silakan yang mau ikutan beropini atau tahu kondisi sungai di daerahnya, ada yang tercemar, ada yang bermasalah, ada banyak sampah dan banyak persoalan lain, silakan bisa diungkapkan semuanya di sini. Siapa tahu pemerintah kita juga mendengar dan harusnya mau mendengar ya. Nggak hanya dari DLHK yang memang core-nya di situ, tapi juga ada Bapak Bupati yang harusnya juga aware, kemudian para dewan juga yang harus memperhatikan, karena bagaimanapun kalau alam kita tercemar maka lambat laun itu akan berdampak kepada manusia, karena keseimbangan alam itu penting ya. Nah kita tanya langsung nih sebelumnya kepada Mbak Arum. Mbak Arum, polisi air ini tugasnya apa sih atau ngapain sih kok harus ada polisi air? Mbak. Oke Mbak Nur, sebelum saya cerita tugasnya apa, mungkin saya bisa buka dulu ini ya. Kenapa ada polisi air itu ya? Jadi awalnya sebenarnya polisi air itu sebenarnya adalah ekstrakurikuler dari SMP Negeri 1 Wonosalam. Nah itu awal dibentuk itu tahun 2010. 2010, sudah lama Mbak ya? Lama sekali. 15 ya? Berapa tahun? 15 tahun. Iya, 15 tahun. Oke. Udah lama sekali. Nah itu sebenarnya ada ceritanya ya, ada latar belakangnya. Ini komunitasnya anak-anak SMP. Jadi kan biasanya kalau anak-anak yang orang-orang komunitas lingkungan kan jarang ya kalau anak kecil ya. Nah ini dulu waktu itu diinisiasi oleh suatu lembaga swadaya masyarakat namanya Ekotun dari Gresik ya. Mungkin sudah banyak yang tahu Ekotun itu. Waktu itu Ekotun ini jalan-jalan ke Wonosalam. Mungkin dengar ada berita bahwa di Wonosalam itu ada sosok yang mengembalikan hutan gitu. Di Wonosalam dulu kan tahun 98 itu kan ada kayak penebangan besar-besaran ya. Mungkin Mbak hutannya jadi gundul semua ya. Betul. Nah itu mereka kekeringan Mbak, sempat kekeringan, kekurangan air, kemudian ada longsor ya. Betul, longsor karena juga, penebangan ya. Terus ada sosok warga yang bersama bareng-bareng gitu ya, warga desa hutan itu mengembalikan hijaunya hutan itu kembali, terus melakukan penanaman lagi. Betul, tapi mereka itu inisiatif
sendiri Mbak. Jadi nggak ada pemerintah atau apapun atau komunitas, jadi memang warga sendiri situ, warga sekitar hutan itu. Akhirnya sudah hijau kembali, terus kita kebetulan saya waktu itu kan skripsinya di bareng Ekoton ya, di Ekoton, terus saya diajak ke sana, terus ternyata tertarik dengan Wonosalam yang apa ya, lingkungannya yang masih waktu itu memang sudah kembali hijau ya, jadi berpikir wah Wonosalam ini kan kayak apa ya, kayak jantungnya Jombang lah, benar gitu ya. Paru-paru ya. Ya paru-parunya Jombang. Jadi perlu dilindungi nih gitu kan. Terus kemudian jadi selain ke warga-warga gitu, siapa ini sasaran yang bagus ya, yang untuk apa ya, membangun kecintaan terhadap lingkungan sejak dini ya, ke anak sekolah gitu waktu itu. Kemudian terus Ekoton bertamu gitu ke sekolah-sekolah gitu. Akhirnya ya gitu, terus membangun apa, mengajak anak-anak sekolah untuk main-main gitu, misalnya ke sungai, ke hutan gitu. Kemudian terbentuklah itu awalnya sebagai ini sih apa, ekstrakurikuler. Ekstra apa itu Mbak? Dulu. Ekstra namanya langsung polisi air. Langsung polisi Iya, air. memang ekstrakurikuler polisi. Kenapa air. kok milih nama polisi kok gak penjaga air ya gitu ya? Atau satpam air gitu ya? Penasaran ini Mbak. Iya, kenapa? Ya kalau polisi itu kan memang tugasnya itu kan menjaga, mengayomi, terus apalagi ya, melindungi gitu kan ya kalau polisi. Dan ini narik di pinggir jalan. Yang itu di skip dulu. Kalau yang ini beda ya. Kalau yang ini narik ikan. Jadi berawal dari arti itu, kemudian karena kita tugasnya adalah menjaga perairan, khususnya adalah sungai, karena Wonosalam mempunyai banyak sungai Mbak Nur itu ya. Di Wonosalam itu banyak sekali sungai yang salah satunya termasuk hulu dari Sungai Brantas. Di mana Sungai Brantas itu kan penting banget ya buat warga Surabaya ya. Makanya beliau yang orang Gresik itu berinisiatif untuk ikut menjaga dari atas gitu. Akhirnya itulah, ayo kita ajak anak-anak sekolah gitu untuk menjaga, melindungi sungai-sungai yang ada di hulu supaya nggak rusak juga seperti yang di hilir gitu sih, awalnya seperti itu. Kalau saat ini nih Mbak Arum, gimana sih kondisi sungai kalau kita lihat dari yang dulu ya? Sebelum kita ke hilir, pastinya ke hilir lebih kacau. Sebelum lebih apa namanya, kita lihat yang crowded, kita coba lihat di hulunya dulu seperti apa ini Mbak? Kalau bicara hulu, ya pastilah kalau sekarang jauh banget dari zaman dulu. Kebetulan saya juga orang sana kan aslinya. Oh, asli sana? Iya, saya aslinya daerah ya masih bawahnya Wonosalam, tapi saya masih ada hawa-hawa pegunungan. Kalau zaman saya kecil ya masih bersih, sungai itu masih bagus, bersih. Jarang banget yang namanya sampah-sampah plastik itu. Tapi kalau sekarang apalagi berkembangnya wisata-wisata yang sekarang itu bikin wisata yang ala-ala apa ya, di pinggir sungai gitu ya. Itu jelas menambah ini ya, menambah volume sampah gitu. Walaupun mungkin para apa namanya pengelola wisata itu menganggap ada daya jual tersendiri ya, atau daya tarik tersendiri ketika bisa makan sambil kecek gitu kan, atau makan sambil mancing gitu kan kalau mungkin. Cuman memang apakah itu menjadi pertimbangan juga faktor lingkungan, kebersihan dari si sungai itu ya yang kalau selama ini yang saya lihat sih ya, sebenarnya kalau pelaku wisata sih ya ini ya sudah menekankan ya bahwa, atau mungkin sudah menyediakan lah tempat sampah, cuman memang kesadaran masyarakat sendiri itu masih ya gitulah, saya sendiri masih ya males-malesan gitulah. Ini bukan cuman ini sih Mbak, bukan cuman wisatawan, bahkan warga sendiri tuh kesadarannya masih kurang banget. Jadi mereka masih membuang sampahnya tuh ke sungai, apalagi ini ya ada kayak mitos-mitos gitu ya, kalau membuang
kayak yang punya bayi gitu ya. Kan ada mitos kalau sampah popok itu ya kalau dibuangnya kalau dibakar gitu kan katanya suleten anaknya ya. Jadi itu harus dibuangnya tuh ke air supaya adem gitu, ada mitos kayak gitu. Akhirnya di sana tuh terutama di bawah-bawah jembatan itu Mbak, itu satu kresek tuh isinya empes semua itu. Saya tuh ngeri ya. Iya, polisi air kan tugasnya tuh ini ya clean up juga kan. Jadi bersih-bersih sampah gitu. Kalau di bawah jembatan tuh nemunya tuh satu kresek merah tuh isinya full popok semua. Jadi lempar aja dari atas jembatan gitu. Kalau kondisi sekarang ini itu. Nah, kalau dari ini Mbak, dari itu di desa mana kalau yang SMPN 1 Wonosalam Di itu? Kecamatan Wonosalamnya. Ya, di desanya apa? Wonosalam. Desanya Wonosalam. Desanya Aku biasanya cuma ke jarak saja gitu atau ke ya. Panggungan Ke gitu. Wonosalamnya. Wonosalamnya ya. Nah, kalau pemerintah desa sendiri bagaimana Mbak? Apakah mereka juga menjadi satu mitra yang diajak oleh misalnya kepala sekolah dari SMN 1 Wonosalam ataukah juga dari Mbak Rum sendiri sebagai koordinator dari polisi air, ataukah mereka ya bagus sih tapi ya silakan dilakukan gitu kayak nggak mau ikut berpartisipasi atau gimana itu Mbak? Ya itu yang terakhir itu. Yang terakhir malu-malu nih. Iya. Halo Mbak Kepala Desa Wonosalam, dengar ya. Gimana Ampun. Nggak apa-apa, ini kan demi kebaikan ini ya. Jadi karena kan ini ya dinilai polisi air itu ekstrakurikuler ya. Jadi kemudian juga anak-anak itu kan kalau dianggap kan powernya juga kan kurang ya Mbak Nur ya. Jadi ya tapi kami terkenal sih kalau kan kami itu kan selalu keliling ke sungai-sungai gitu ya. Jadi kalau ada gerutuk gitu anak ke sungai, oh sudah ini pasti polisi air gitu. Apalagi kami kan keliling ya ke sungai-sungai besar. Jadi maksudnya sungai-sungai besar tapi yang masih terjangkau anak-anak gitu ya. Jadi warga juga tahu oh ini polisi air gitu. Cuman ya itu mereka harapan kami dengan polisi air itu bersih-bersih di sungai terus dilihat sama warga. Harapan kami tuh mereka tuh sadar tuh Mbak. Jadi oh iya yo, sakno ki arek cilik-cilik ki resik apa ora buang sampah mak gitu loh gitu ya. Tapi masih bahkan kami tuh memasang plakat Mbak Nur. Jadi kami ada satu sungai ya yang kami jadikan posko untuk belajar. Namanya tuh Sungai Gogor. Di situ kami pasang-pasang plakat sindiran, kemudian plakat pokoknya intinya jangan buang sampah di sini gitu. Terus kami juga menyediakan dibantu Ekoton juga sih menyediakan tempat sampah khusus sampah plastik, kemudian khusus organik, di mana nanti orang tuh sisa-sisa makan buang di situ gitu loh. Maksudnya di dekat sungai? Iya, pas di pinggir sungai gitu. Kebetulan sungainya itu kan ini ya perumahan warga itu kan rumahnya warga itu kan di bantaran sungainya itu. Nah waktu itu sampah itu menumpuk di pinggir sungai itu kami ini bersih-bersih total. Setelah bersih-bersih total kami pasang tuh plakat-plakat jangan membuang sampah di sini, ada plakat sindiran segala macam. Kemudian kami sediakan bak khusus untuk membuang sampah organik ya. Jadi sisa-sisa makanan atau sayur gitu ya. Tapi bagaimana respon dari pemerintah? Dari masyarakat ya, dari masyarakat sendiri setelah beberapa bulan malah yang buat sampah organik jadi tempat sampah plastik tuh. Kemudian yang tempat sampah plastik itu kan berupa ini ya kayak tong gitu ya. Hilang lenyap entah kemana. Udah lagu. Ya Allah gitu ya sampai segitunya. Terus plakat-plakat kami juga nggak tahu dari dicabutin. Cuman positifnya mereka sudah tidak lagi menumpuk yang sampah di bantaran itu. Biasanya kan memang cemplung-cemplung aja jadi bantarannya tuh full sampah gitu. Itu udah mulai berkurang. Udah nggak ada karena ditanemin ya sama ada kan warga yang responnya baik banget. Jadi di situ memang sengaja ditanemin gitu ya. Jadi sudah nggak lagi dibuat buang sampah. Cuman ya kalau yang berserakan di pinggir-pinggir sungai kayak di situ kan buat mandi juga ya, maksudnya tuh banyak anak-anak. Ya itu ada yang meninggal pampers, masih ada yang meninggal pampers, kan mereka bawa sabun sasetan ya sapu. Ya mereka meninggalkan di sana pinggir-pinggir sungai.
Masih lah itu sih seperti itu. Ya, tadi yang belum terjawab ini Mbak Rum, gimana nih pemerintah desa yang ada di sekitar? Karena menurutku bagaimanapun warga ini bisa digerakkan dari struktur pemerintahan terkecil di sekitarnya kan, dari RT, dari Kasun, dari apa namanya, kalau di desa itu ada Muden atau Ya, gitu. kalau yang terkecil Pokoknya ya. gitu ya yang Biasanya terkecil. terkecil tuh RT. Sehingga apa namanya tergerak warganya. Tapi kalau pemerintah desanya atau misalnya kepala desanya santai ya wis dilakoni, lakonono lek gak ya wis, atau tidak ada apa namanya himbauan secara keras, tentu kan masyarakat juga Pak Lurah santai kok, lapo kok nuruti, gimana itu Mbak? Ya selama ini sih belum ya. Belum ya? Belum ada. Jadi hanya kalau ada event aja ya. Pernah kan kalau ada event dari LDL apa DLH gitu misalnya, baru beruduk ikut rame-rame gitu. Kalau hari-hari biasa ya enggak, kami kan jalan setiap minggu Mbak Nur. Setiap hari Minggu. Tapi sebenarnya sudah pernah diajak ini ya, ngobrol gitu loh. Belum sih, kita belum pernah apa kalau ke kepala desa itu belum pernah. Cuman kalau ke warga kami sempat datang ke rumah-rumah itu wawancara ini ya, masyarakat seberapa banyak sih sampahnya mereka gitu, terus kemana mereka membuang sampahnya, itu hanya untuk apa ya, mendata gitu ya. Kalau yang ke kepala desa belum ya. Nah itu mungkin jadi PR ke depan ya. Begitu ya. Nah jadi kami jalan sendiri aja gitu. Nah katanya kalau jalan bareng-bareng itu lebih ringan ya bebannya. Karena bagaimanapun yang membuang sampah itu kan banyak orang. Jadi kalau jalan sendiri kan jadi seolah-olah cuma jadi pemadam kebakaran gitu kan. Jadi mereka tetap buang, yang polisi air tetap bersihkan gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak baik ya. Dan itu melelahkan karena tidak ada dampak yang kita harapkan gitu. Nah kalau apa namanya anak-anak sendiri ya yang selama ini sudah melakukan apa namanya 15 tahun, tentu itu bukan waktu yang pendek ya, waktu yang cukup lama. Bagaimana dengan respon dan dampak yang apa namanya edukasi yang sudah diberikan terhadap anak-anak yang ikut dalam kegiatan polisi air ini? Pernah ditanyain atau gimana ini Mbak Rum? Sebenarnya polisi air ini kan apa ya, generasinya kan berubah terus ya. Jadi kalau mereka yang lulus ya mereka tetap masih ada di ini, tapi sudah nggak pernah ikut turun lagi kalau yang udah lulus gitu ya. Cuman kalau yang saya lihat itu ternyata nih mereka membawa dampak positif ya. Ada yang dari duta lingkungan, duta lingkungan Jombang, terus ada juga yang apa ikut lomba apa ya, kayak karya ilmiah tentang lingkungan gitu. Beberapa masih aktif lah, tapi ya ada juga yang sudah menganggap itu cuman hanya ikut ekstra kurikuler aja gitu. Cuman kalau saya sih menekankan ini kamu ikut polisi air itu jangan buat beban ikut ekstra kurikuler ya, tapi karena kecintaan kalian terhadap lingkungan, seperti itu sih. Jadi ada beberapa yang masih continue, ya ada yang ya sudah cuman untuk seneng-seneng waktu sekolah gitu aja. Gitu sih. Iya, kalau ini Mbak, selama ini dampak apa sih yang sudah dirasakan oleh warga ya? Misalnya dengan adanya pencemaran ya, kita bilang pencemaran ya, ketika banyak sampah di sungai, jangankan di hilir ya, di hulu sana saja juga sudah seperti itu ya. Pasti yang di hilir juga tidak jauh berbeda atau bahkan lebih parah ya. Enggak sih kalau kira-kira sih apa sih dampak yang jangan-jangan sebagian masyarakat ini masih ada yang belum sadar bahwasanya apa yang dilakukan, misalnya buang sampah sembarangan itu ya nanti kan hilang, apa mengalir gitu kan, nanti kan hilang gitu. Betul. Itu mesti itu yang jadi, berdasarkan yang saya survei ya, saya sering nanya ke bukan nanya sih, maksudnya tolong jangan dibuang ke sungai sampah. Mesti jawabannya, "Alah kok kan kitir." Mesti itu jawabannya seperti itu sih. Terus kalau warga yang kayak di Sungai Gogor itu kan mereka di bantaran sungai ya ininya. Itu sih dampaknya kelihatan ya, kayaknya tadi kan sudah nggak numpuk lagi sampah di apa namanya
di pinggir sungai. Cuman mungkin yang masih suka ninggal sampah di sungai itu ya orang-orang yang datang untuk mandi itu. Kadang kan orang dari luar Wonosalam itu yang main ke situ. Cuman kalau yang saya lihat ada sih masih yang beberapa sungai itu biasanya tuh yang banyak tuh di bawah jembatan tuh Mbak, yang masih lempar aja. Jadi sampah yang dari rumah di ini lempar. Gitu. Sering memang di sini betul. Juga banyak. Tapi ada juga sungai yang memang bersih banget, jadi nggak ada sampah. Yang daerah mana itu? Jarak ya. Iya. Kalau sampah plastik tuh enggak ya, cuman memang sekarang tuh yang lagi in itu sampah kotoran ternak. Kotoran ternak ya dibuang ke sungai ya. Karena apa ya, mereka ya dilema juga sih sebenarnya ya. Mereka nggak punya peralatan untuk mengolah, kemudian juga apa ya. Tapi kalau zaman dulu sebenarnya saya lihat orang kotoran itu kan bisa dijadikan pupuk kan ya, pupuk organik, pupuk baik itu yang padat atau cair itu kan bisa ya. Betul sih, cuman apa namanya, mereka kan juga butuh alat gitu ya. Terus kadang kan mereka apa ya, alasannya efisiensi apalah. Jadi intinya mereka pilih praktis aja lah, Mbak. Pilih instan ya. Betul, karena langsung belontor gitu. Karena kita udah dunia serba instan ini ya. Cuman kan mereka skala kecil ya Mbak Nur. Jadi masih nggak terlalu signifikan juga sih. Jadi kalau misalnya musim hujan kayak gini ya habis sih, hilang, buang hilang. Cuman yang kalau musim kemarau itu ya jadi masalah. Jadi ya kotorannya itu mengganggu banget. Nah, pernah nggak kemudian selain tadi ya, selain mungkin membersihkan sampah atau pencemaran yang ada di sekitar sungai itu kan pernah nggak melakukan apa namanya uji tes air, kualitas air? Apakah ini masih, karena menurutku kalau di Wonosalam masih ada tuh misalnya yang seperti yang Mbak Arum bilang tadi, masih ada yang mandi atau mungkin mencuci entah itu baju yang tiap hari atau yang mungkin yang kadang-kadang gitu kan, atau mungkin masih memakai untuk apa namanya, mungkin yang nggak punya ECK masih di sungai. Nah, ada nggak kegiatan untuk mendeteksi atau apa ya, meneliti kualitas air di hulu sana seperti apa? Pernah nggak dilakukan? Itu tiap minggu ya, bahkan tiap minggu. Cuman itu kalau pas nggak musim hujan ya, kita safety juga. Jadi kita punya sistem pemantauan kualitas air sungai itu secara biologi Mbak. Namanya tuh biotilik. Jadi kami dengan cara melihat kehadiran biota-biota di sungai itu sebagai penanda kualitas air sungai itu masih bersih apa sudah tercemar. Jadi dari kehadiran terutama larva-larva serangga. Jadi kami memanfaatkan kehadiran dari larva-larva serangga itu untuk menilai bagaimana kualitas air sungai. Kalau hadir itu semakin bagus atau gimana? Nah, gimana Mbak? Kalau larva serangga itu kan biota penanda kualitas air yang bagus. Karena apa? Karena mereka bisa hanya bisa hidup di air yang tidak tercemar, yang bersih. Berbeda dengan kayak cacing, terus apa ya, siput-siput, terus apa itu Mbak? Sumpil ya, sumpil. Kalau di sana nggak ada kerang. Kalau di Wonosalam ya, sumpil ya. Sumpil. Nah itu dia lebih banyak di sungai yang kotor ya. Tapi di Sungai Wonosalam itu di hulu sana itu kami masih banyak sekali menemukan jenis-jenis larva serangga. Dan jumlah individunya banyak, jenisnya juga masih banyak. Jadi dari kehadiran itu kita bisa menilai, ada perhitungannya sih, ada perhitungannya juga. Tapi apa namanya, dari perhitungan itu kami selalu menemukan bahwa sungai di Wonosalam itu tidak tercemar. Kalau secara biologi ya, kalau dilihat dari kehadiran biota-biota itu. Kami juga pernah melakukan uji kualitas air pakai alat juga. Itu kalau alat kan kita nggak punya ya, jadi waktu itu kita sama Ekoton, lagi-lagi Ekoton karena memang Ekoton yang apa ya, selalu support kami selain sekolah ya, selain sekolah Ekoton selalu support kami. Itu kami pakai alat uji kualitas kayak pH-nya berapa, kemudian apa itu TDS apa itu ya, TDS itu ini layak dikonsumsi atau enggak kan. Kalau
TDS sih masih bagus juga. Kalau TDS masih bagus, kemudian pH juga masih normal. Yang tinggi itu ini Mbak biasanya apa sih? Kok aku jadi lupa ya? Blank. Ini loh Mbak, kalau ini biasanya dari organik gitu ya. Aduh aku kok lupa sih Mbak. Blank apa ya namanya? Aduh lupa Oke, lah. nanti aja ya. Oke, PR. Nah, apa namanya itu yang kira-kira gambaran secara ini ya, secara general ya kita lihat kondisi di sungai-sungai yang ada di hulu. Nah, kalau di hilir gimana nih Mbak? Ya. Kalau hilir saya bicara Jombangnya ya, nggak sampai Surabayanya. Enggak, ya maksudnya di Jombang, ya. Jombang kota lah, Jombang. Iya. Kalau Jombang saya pernah penelitian juga waktu itu bareng-bareng ya, waktu itu ada acara apa gitu ya, lupa aku di Sungai Gude Ploso, yang arah Tambak Beras. Nah, itu kan kita pernah penelitian di situ dengan sistem biologi juga. Apa yang kita temukan? Cuman cacing. Dari situ kan kemudian dari substrat sungainya juga kan sudah bisa terlihat bahwa itu warnanya, organiknya ya, dari warnanya. Kemudian dari substratnya itu apalagi ya aromanya. Itu rasanya jadi kopi. Baru kalau aroma belum turun udah ini ya. Pertama deteksi awal itu aroma. Kemudian habis itu kan kita detail lagi dari biotanya, yaitu ternyata kehadiran larva serangga itu sudah tidak ada sama sekali satu pun. Tidak ada. Ya, jadi larva serangga itu seperti ini Mbak, anak-anaknya capung gitu. Jadi kalau Mbak Nur itu main-main ke Sungai Wonosalam, di situ banyak sekali capung cantik-cantik terbang-terbang itu. Terus juga masih ini kalau di Wonosalam, kebetulan aku juga kalau di Wonosalam suka ke Des Jarak situ. Nah, biasanya ngajak anak-anak main pokoknya ada sungai-sungai besar yang masih bening biasanya ke situ. Ada kayak apa semacam nyamuk yang kakinya panjang-panjang itu Mbak, apa itu kayak yang di anggang-anggang. Iya, di atas apa enggak ngerti itu nyamuk atau apa ya. Pokoknya itu ya, yang di atas air ya. Iya. Kalian aku bilang, "Bu itu nyamuk raksasa." Iya kali ya. Sama-sama nggak tahu namanya. Ya, itu kalau itu juga penghuni sungai yang bagus. Jadi kalau di sungai di hilir sini udah nggak nemu. Kepiting itu kan masih ada ya. Ya. Justru kepiting juga sebenarnya penanda ini ya, kualitas yang kurang bagus juga. Bagus. Kepiting teman-temannya sumpel-sumpel itu juga cacing itu mereka sekawan yang suka organik. Iya, terus kalau di Jombang kota sendiri ya, kita lihat misalnya di sungai ini sungai daerah pabrik gula sini. Nah, Sungai Gude Ploso tuh. Oh itu iya. Ikut yang tadi ya, jalurnya ke sana ya. Benar. Itu dulu waktu aku kecil misalnya kayak udah tua banget nih. Kayak waktu SD itu Mbak ya. Kan rumahku daerah situ, daerah Kauman situ ya. Dulu kan main-main ke situ masih ada tuh ikan warna-warni gitu kan ya. Terus semakin dewasa udah aromanya nggak enak, warnanya sudah berubah keruh, udah nggak bisa lah. Kalau dulu masih bisa tuh main-main ke situ sama anak-anak nyari ikan. Sekarang udah ya nggak usah diteliti lagi, udah kelihatan ya. Kelihatannya udah tahu ini tercemar gitu Mbak ya. Kemudian kalau kita lihat juga sempat aku lihat-lihat juga ya di mana di daerah Jogoroto atau mana tadi ya, kayaknya itu juga ada beberapa yang sudah tercemar ya, misalnya ada limbah tahu ya di daerah mana tadi ya, lupa itu juga hilang. Kalau Jombang itu memang Jogoroto ya. Daerah Ngumpul situ kan ada sekitar 67 industri tahu rumahan Mbak ya. Nah, mereka itu seringkali membuang limbahnya ke sungai sehingga ya walaupun skala kecil tapi karena itu massal dan tiap hari akhirnya dampaknya juga besar ya sampai sungainya jadi putih. Itu ini ya, harusnya ada pemerintah yang ini sih turun tangan untuk apa ya istilahnya, ya ada larangan, memang harusnya dilarang itu kalau membuang langsung ke sungai itu nggak boleh. Nah kalau selama ini Mbak Arum melihat gimana nih peran dari pemerintah nih?
Aduh, jadi takut saya. Lah, ini yang penting nih, justru Kak Eri ini bersuara supaya mereka mendengar ini. Oke, kalau pemerintah selama ini sih kami kerjasama sama ini ya DLH ya tentunya. DLH, Sudah pasti DLH apa namanya, mereka juga support kami yang di hulu untuk apa ya, mereka juga sebenarnya punya proyek juga kan di ada kan, program-program untuk pembersihan di sana gitu. Kami membantu juga itu. Sebenarnya ya bukan cuman respon yang baik sih mereka, bahkan mereka juga memberikan alat-alat loh untuk peternak sapi itu apa namanya, biogas. Ya cuman ya gitu ya, apa ya istilahnya, masyarakat itu kalau sudah nggak bisa gitu loh dilepas. Jadi kayaknya maunya ini di ini terus. iya kayaknya kebiasaan ya, gak tahu nih udah berapa atau belum, tapi sejauh yang aku tahu dulu kan juga kebetulan saya juga gabung dengan teman-teman Lakusdam yang juga mendampingi petani di sana ya. Jadi kalau bantuan atau program dari pemerintah itu seringkali modelnya itu apa ya? Ya instan juga gitu. Atau alat pun kadang nggak dilihat nih yang dibutuhkan masyarakat apa. Ya udah ini kasih alat, ada program ini lakukan, udah programnya selesai udah selesai gitu loh. Tanpa apa ya, kalau kita biasanya di kayak teman-teman ekoton itu kan ketika ada program kan setelah dilakukan bagaimana dampaknya sebelumnya seperti apa dan supaya tetap berlanjut apa yang dilakukan. Nah sebenarnya kalau pemerintah kita atau mungkin di pemerintah pada umumnya masih sekedar ini kasih kayaknya udah selesai tugasnya gitu loh Mbak. Tapi sebenarnya gini sih Mbak Nur ya. Gimana? Jadi pemerintah sama masyarakat itu harus kerjasama sebenarnya. Ya harus gitu kalau ya. itu. Ya kadang bisa jadi pemerintah begitu, tapi kadang-kadang juga masyarakat juga harus ini ya, apa ya istilahnya, memelihara gitu ya, pemeliharaan juga gitu loh. Maksudnya kalau sudah dikasih kayak bantuan gitu ya, ya mungkin mereka harusnya juga ini ya, apa ya, yang aktif juga sih untuk kalau misalkan pemerintah sudah diem gitu ya, aktif lah untuk dijawil. Iya tetap kelp. Dijawil nggak direken ya? Nah itu yang saya tidak tahu. Jadi seringkali itu. Jadi kadang apa namanya? Pemberian alat, pemberian program apapun kadang kurang dibarengi dengan edukasi yang cukup. Aslinya kesadaran dari masyarakat tidak dibangun terlebih dahulu, langsung dikasih gitu sehingga ya dikasih tak terima, mari yo wes, tanda tangan udah diterima dan sudah selesai. Jadi seringkali yang terlewat itu edukasinya, bagaimana mereka sadar dulu kebutuhannya apa baru dikasih gitu kan. Kalau di Jombang Kota sendiri saya masih seringlah melihat ya beberapa orang dengan mudahnya gitu ya, terutama yang berada di dekat-dekat sungai gitu, nyapu seret jempol ngeplung, padahal ada juga ya teman-teman misalnya Jogo Kali itu kan ada teman-teman atau apa itu ya, karena ada juga yang aktif, tapi memang lagi-lagi ketika edukasi di masyarakat sekitarnya itu tidak dibangun, ya itu tadi yang aku bilang akan menjadi pemadam aja. Mereka tetap buang, juga kalinya bersihkan, tetap buang gitu. Kalau yang itu saya tahu ya, yang di Sungai Gede Ploso itu ya, Mbak Nur ya. Jadi memang mereka kalau santri Jogo Kali ini memang sudah rutin ya clean up setiap hari. Kalau mungkin Mbak Nur jalan-jalan ke sana sekarang tuh udah bersih. Apa namanya? Ini ya sebenarnya sudah ini ya, kalau masyarakat itu ada sih yang sering di ini ya, di apa sih, dipergokin ya, dipergokin tuh di video gitu ya, kalau dia tuh melemparkan sampah, terus kemudian dipasang lah dia tuh fotonya dipasang gitu. Cuman ya efek jerahnya hanya sebentar sih, habis itu ya mengulangi lagi. Kayaknya ada undang-undang juga ya, beberapa sungai yang dipasang kan, ketika buang sembarangan ini itu yang kurang ini gitu ya. Nah, kalau menurut saya nih sebenarnya jangan jangan dilulu. Artinya dilulu tuh gini, ya wes buang kok aku sing ngresik ya. Iya. Itu yang enggak baik ya. Iya. Harusnya memang lek kamu buang gue tak denda lah gitu. Harusnya kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi biar apa
apa ya, mungkin ininya aja yang kurang dipertegas ya, apa ya, apa sih namanya, sanksinya ya. Dulu kan rame-rame katanya buang sampah ke sungai itu sanksinya berapa ratus ribu atau berapa atau dia. dipidana. Sekarang mana nggak, semua masih bebas aja buang sampah. Sempet sih beberapa beberapa waktu itu memang aku lihat nggak begitu banyak sampah ketika plang-plang itu, hukuman itu dipasang gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah ada kontrol dari pemerintah setelahnya, atau apakah benar-benar ditegakkan atau enggak gitu kan? Makanya itu yang penegakannya Lagi-lagi memang nggak bisa sendiri sih. Aku memang yakin bahwasannya pemerintah nggak bisa sendiri. Harus ada teman-teman misalnya dari lembaga-lembaga sosial, lembaga masyarakat yang juga ikut membantu memantau, di samping masyarakat sendiri ya harus dibangun kesadaran yang terus menerus. Iya, betul. Belum lagi yang di ini Mbak, yang di darat itu baru yang di sungai ya. Yang di darat itu di daerahku ya, di daerah kebetulan rumahku kan di Peterongan ya Mbak ya. Kalau lewat daerah dalam-dalam itu ya, daerah Sumber gitu ya, daerah rel itu di situ sudah ditulisin sampai kata-kata binatang-binatang pada muncul gitu ya, yang buang sampah gini. Itu masih aja gitu ya. Itu masih sepanjang, awalnya hanya di satu lokasi. Ketika udah dibersihkan dikasih apa namanya, tulisan-tulisan yang nggak mengenakan, mereka pindah ke beberapa meter dari situ. Jadi gimana ya ini? Kalau itu sekarang kok kayaknya lagi viral ya, buang sampah di pinggir jalan raya. Iya benar. Saya tuh kalau pulang ke Wonosalam tuh ya, sekarang itu ini di setiap pinggir jalan raya tuh ada tumpukan sampah loh. Itu dulu yang mengawal itu siapa kira-kira? Yang awal sampah satu kresek mungkin ya. Iya. Terus akhirnya banyak gitu. Dan itu tidak di satu tempat, hampir sepanjang jalan tuh saya akhirnya gini, ya Allah, kalau nggak di sungai ternyata di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Jadi ada juga, aku kemarin sempat ngobrol sama teman-teman SHI ya, Sanggar Hijau Indonesia kan, memang mereka juga konsen ke isu sampah gitu ya. Katanya memang orang-orang yang membuang sampah di sungai itu berkurang, tetapi pindah buangnya di pinggir jalan. Pindah dari air ke darat gitu ya. Kadang aku yang herannya kayak di daerah Denanyar itu Mbak ya, itu mereka buang padahal di sekitar cuman 5 meter dari dia buang sampah sembarangan, itu ada TPS gitu loh. Itu kenapa sih nggak sedikit lagi buanglah ke tempatnya gitu kan? Memang apa namanya, memang salah siapa itu? Salah siapa? Masa salah nenek moyang? Salah siapa ini kira? Tapi kadang memang ini gemes banget ya kalau lihat orang yang, saya tuh sering soalnya perjalanan ke Wonosalam itu naik motor gitu ya, depan saya tuh ini pas di dia mepet banget ke jembatan, ternyata melempar sampah. Ya Allah, andaikan saya ini mampu gitu untuk menyetop mereka dengan santainya itu tanpa dosa. Ini Mbak kan polisi ya, jadi mungkin polisi air ada itu senapan mainan, jadi kalau ada yang lempar kasih duor gitu, tapi nggak ada apa-apanya. Cukup menjadi efek kaget gitu. Semoga nanti akan ada izin ke situ ya. Jadi kita istilahnya menangkap bahasa orang-orang. Atau mungkin dikasih CCTV ya di beberapa sungai gitu ya. Aku sendiri kalau dari pemantauan Mbak Arum sejauh ini, apa sih yang masih kurang, atau apa sih yang sebenarnya menjadi PR dari sisi masyarakat, dari sisi lembaga masyarakat, karena kan sebenarnya ada beberapa lembaga juga yang konsen ke situ, seperti tadi Santri Jogokali, ada SHI, ada Polisi Air, ada Ekoton, kemudian ada DLH. Sebenarnya perannya ini bagaimana sih yang harus dipilah-pilah supaya nggak geruduk ke sana tapi habis itu hilang gitu. Gimana Mbak Arum? Kalau dari pandangan Mbak Arum ini seharusnya gimana nih pembagian tugasnya? Kalau yang pertama menurut saya ya, yang pertama sekali ya dari hati nurani masyarakat ya. Yang pertama itu harus sadarkan dulu. Itu disadarkan dulu
harus memikirkan dampak dari perbuatan mereka membuang sampah itu ya. Terus kemudian kalau dari pemerintah ya itu tadi, kalau menurut saya sih jangan dilulu ya. Dilulu itu ya artinya kayak tadi itu. Maksudnya gini, jadi mereka tuh memang baik ya membersihkan, tapi akhirnya kan akhirnya masyarakat kan jadi gini ya. Oh, kok sana bagian bersih. Enggak ada sing jupuk sampai harus ngersi kan gitu ya. Akhirnya seperti itu. Jadi tekankanlah penegasan hukumnya gitu loh, maksudnya seperti dulu kan sepertinya kan ada ya awal ada sanksi gitu ya, tapi kok sekarang sepi-sepi aja gitu ya yang itu, mana kok nggak ada yang ketangkep gitu ya. Kalau dari kayak komunitas pecinta lingkungan ya sebenarnya kami tuh ini ya memberi edukasi itu dengan contoh-contoh, kemudian dengan ajakan-ajakan ke masyarakat seperti misalkan ya memang kita nggak bisa yang ngajak setiap hari ke mereka, tapi paling tidak kami tuh ada momen-momen misalnya hari lingkungan atau hari sungai itu kan kadang mengajak masyarakat untuk misalkan clean up bareng, terus di situ ada momen-momen apa ya istilahnya menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan kebersihan lingkungan yang lain seperti itu sih. Cuman ya itu terkadang kan masyarakat sendiri itu yang aduh gablek juga sih ya, didukung pemerintahnya nggak tegas gitu ya, dari sanksinya nggak tegas, terus akhirnya si masyarakatnya juga kesadarannya nggak muncul juga gitu, masih gitu-gitu aja. Ya akhirnya ya apa ya ya begini terus akan begini terus ke depannya nantinya kalau soal sampah di sungai atau di tempat yang lain seperti itu menurut saya Mbak. Kalau ini kan udah 15 tahun ya, kira-kira progres perubahannya itu ada berapa persen Mbak kalau di persentase gitu? 50% ini. Iku suapi ya ini ya apa ya, karena kita kan anak-anak ya Mbak ya, jadi kalau kita tidak ada yang misalkan gini power ke masyarakat kita masih kurang gitu ya, entah itu ada apa aturan juga dari sekolah kan, aturan kita kan masih terikat aturan dari sekolah Mbak. Jadi kalau ada misalkan acara misalkan ya acara yang sifatnya itu demo misalnya ya, misalnya demo gitu kita nggak bisa ikut, nggak boleh, kita masih ini. Terus kemudian yang namanya anak-anak itu kan ada yang ini ya, ada yang cuman ini aja sih cuman pengen happy aja tapi banyak juga yang dia memang tumbuh dari hatinya apa kecintaan lingkungannya gitu. Terus pernah saya ajari untuk wawancara ke masyarakat gitu untuk melatih keberanian juga pernah, tapi ya respon masyarakat ya seperti itu karena menganggap anak kecil gitu loh. Ini sebenarnya permasalahannya untuk polusi air itu di situ sih gitu. Kita masih terikat peraturan sekolah gitu, jadi kita nggak bisa bebas yang bersuara. Apa diajak ke sini Mbak setiap boleh 1 bulan sekali itu boleh. Bisa. Jadi okay. Salah satu kita membuat satu, ini kita bilang media komunitas ya, memang ini tujuannya non komersil dan non partisan, non politik ya. Jadi kita memang tujuannya sosial lah ya. Nah, ada banyak media sosial yang sekarang bisa dilakukan. Dan salah satunya kan ini bisa melalui podcast, kemudian mungkin bisa anak-anak misalnya Mbak Arum memvideo mereka ketika melakukan kegiatan polusi air di video, kemudian mungkin di share ke grup wali murid gitu supaya mereka anak kue resik kok aku gak, mungkin di sini gitu ya. Sebenarnya kami ada sih media sosial Instagram ya, namanya Polisi Air. Punya sekolah bukan? Punyanya Polisi Air sendiri. Semua kegiatan kami setiap hari Minggu di-share di situ. Memang ya semoga saja itu bisa membuat ini ya. Instagramnya apa Mbak? Supaya nanti Instagramnya Polisi Air, follow ya. Polisi Air gitu aja. Polisi Air aja. Polisi Air. Oke. Di situ nanti banyak barangkali tertarik kan bisa ikut gitu ya. Nah ini Mbak,
seandainya yang di luar teman-teman di SMP Negeri 1 Wonosalam apakah bisa bergabung? Boleh banget. Caranya? Caranya Ketik, langsung. Enggak ya, bukan kompetisi, gimana caranya? Kalau yang sudah tahu lokasinya boleh silakan datang. Kami setiap hari Minggu kita aksi setiap hari Minggu. Jam berapa, Jam Mbak? 8 biasanya. Di SMP Negeri 1 Wonosalam. Kita di poskonya. Di mana? Poskonya itu di Sungai Gogor. Sungai. Bawah Pasar Wonosalam. Di bawah Pasar Wonosalam. Ya, itu. Atau kalau ini langsung ini aja DM aja ke polisi air. Oh ya. Banyak kok. Jadi kami yang tidak mengenal ini pernah dari sekolah di Surabaya itu DM polisi air. Ternyata mereka datang tuh belajar untuk uji kualitas air pakai yang biotilik itu. Ya, lewat DM. Jadi bisa. Ayo. Nah, mungkin itu Mbak bisa diagendakan misalnya 2 bulan sekali atau berapa sekali mungkin kawan-kawan dari ya sambil Mbak Arum tugasnya mungkin mempersiapkan mereka berani public speakingnya ya, atau enggak harus yang lancar banget tapi paling enggak itu berani ngomong gitu loh. Misalnya mengajak kawan-kawan kan kalau dulu kebetulan aku juga dulu kan di radio Mbak ya, ada namanya ILM gitu kan ya. Iklan layanan masyarakat itu kan biasanya nggak perlu panjang, durasi maksimal 30 detik gitu ya. Tapi mereka berani misalnya ngomong, ayo jangan buang sampah di sungai karena ini merusak lingkungan, atau siapa lagi anaknya, nama yang berganti-ganti banyak orang, kemudian mungkin Mbak Arum share ke grup wali murid itu kan, anakku ini yo peduli, barangkali bayanganku ya, karena sekarang kayaknya anak-anak Gen Z itu semuanya serba digital Mbak ya. Bangun tidur paling sudah ngecek TikTok, udah ngecek IG, scroll sampai mama juga gitu kayaknya. Sayang HP-ku jelek jadi nggak pernah scroll. Enggak, kalau scroll bisa lupa waktu. Iya benar. Nah itu mungkin bisa diagendakan ya. Terus sesekali juga mereka diajak untuk datang ke kantor desa gitu ya, polisi air ke sana. Belum ya, itu yang mungkin diskusi bareng sehingga ya, ini harus. Sehingga maksudku supaya ada progres gitu. Eman jadi niat baik itu ya itu tadi, jangan sampai hanya jadi pemadam atau yang itu tadi hanya dijaga gitu loh. Alah harus ngerasiin. Itu karena aku kadang miris juga lihat orang di pinggir sungai tiba-tiba aduh. Iya sih. Banyak kami ini sih ya, cuman ya mereka yang mungkin nggak sadar ya, kita sebenarnya memberikan contoh gitu sih ya. Ya memang ini, tapi ternyata nggak kebangun juga mereka. Ya minimal kan dibangun dari anak-anak yang ikut di polisi air itu Mbak, sehingga mereka misalnya coba di rumah, kalau seharusnya nggak hanya di sungai ya, dimulai dari lingkungan dari di keluarga rumah, sih. Saya selalu menekankan begitu sih kan. Kayak sampah rumah tangga sendiri misalnya mereka jangan dibiasakan buang sampah di latar apa ya? Halaman. Biasaan betul Jawa. Iya. Itu kan hal-hal yang kecil tapi mungkin merembet akhirnya jangan ke sungai kemana gitu ya. Aku jadi tertarik kapan-kapan main ke sana ya. Ayo. Dengan langsung kita ini ya. Kita ajak anak-anak podcast atau kita bikin beberapa video live ya. Di sana. Bagus itu. Ayo wes. Siap diagendakan ya. Dan buat kawan-kawan lain yang ingin ikut, jadi kita bisa belajar bareng ya. Jadi di sini istilahnya apa ya? Ya kita belajar bareng Mbak ya. Dimana kita sama-sama menyayangi lingkungan, menyayangi supaya sungai kita itu nggak tercemar, supaya lebih banyak generasi nanti ya yang akan ada penerusnya. Kalau sekarang udah kotor gimana ya? Makanya itu. Dulu aja udah gitu, gimana hilirnya ya? Lebih parah lagi. Nah, kalau yang membuang kotoran hewan itu ya, boleh bergabung dengan di sana ada beberapa petani kebetulan kan suamiku juga kadang belajar bareng petani di sana. Jadi mereka bikin pupuk organik. Nah, itu dari kotoran hewan yang bisa diolah. Boleh teman-teman gabung di Bukit Pencaringan itu juga setiap minggu kumpul di situ. Bukit Pencaringan. Supaya nanti ya itu tadi, jadi seminimal mungkin ya kita mencegah terjadinya pencemaran baik di sungai, di darat, laut, udara.
Ini mungkin polisi air ya, pengen lah ke Bukit Penjaringan Iya, gitu ya, untuk boleh. melihat ini aktivitasnya Iya, bisa supaya bisa. ini ya, Belajar bisa, betul, bibit betul. apa itu namanya? Nanam-nanam bibit apa namanya? Bibit tanaman baru. Iya. Boleh diagendakan. Oke. Oke, Iya. Mbak Arum, yang terakhir mungkin apa sih pesan buat pemerintah kita? Barangkali ada Pak Bupati atau Pak Kepala Dinas di LH yang sedang mendengarkan kita podcast, harus didengar ini ya. Karena kita ingin membangun Jombang itu kalau dulu beriman ya, bersihin dan nyaman. Jadi jangan hanya sekedar slogan, tapi harus diterapkan. Apa nih yang terakhir Mbak Arum? Monggo. Oke, jadi kalau masalah kebersihan lingkungan kan sudah menjadi masalah yang sangat lama sekali ya. Jadi mungkin kalau untuk pemerintah sendiri harapan saya adalah ini ya, untuk penegakan hukum. Kalau untuk ini udah bagus ya, kayak misalkan yang minimarket kan sudah dilarang pakai plastik, itu udah apa ya, itu udah bagus ada perdanya. Mungkin kalau dari ini ya, sanksi aja ya mungkin ya Mbak Nur. Sanksi itu untuk para pelaku pembuang sampah baik ke sungai maupun ke jalan raya. Jadi mungkin bolehlah dikasih CCTV di setiap jembatan tuh buat ini ya, menangkap. Kok jahat banget ya menangkap. Intinya itu sih apa, penegasan. Ya mungkin ditangkap kan nggak di penjara Mbak, tapi kan diedukasi ya supaya, atau kalau main sepak bola itu dapat kartu kuning gitu ya. Oke, kartu kuning peringatan buang sampah sekali, kalau 2 kali kartu kuning kedua, ketiga baru gitu baru di penjara. Iya, maksudnya ada tahap edukasi. Gitu sih. Terus kemudian untuk masyarakat sendiri, ayolah kita sadar diri ya, maksudnya kesadaran kita bangun dari hati gitu ya, bahwa membuang sampah sembarangan itu efeknya itu sangat buruk gitu ya, baik untuk manusia sendiri maupun untuk lingkungan atau alam gitu. Jadi kan ada istilah ya, alam jaga kita, ya kita jaga alam jaga kita, seperti itu. Gitu sih. Ayo Pak Bupati, kita polisi air. Ya kan nggak apa-apa kan, benar, harus. Bupati kita yang sekarang kan orangnya sama masyarakat kan ini banget ya, jadi siapa tahu mau ikut ke sungai. Harusnya mau sih, jadi apa namanya, memulai ya, memberikan, katanya kan pemimpin itu harus memberikan apa Mbak sih bahasa Jawa, mengawali ngarso sung tulodo. Aku rene tuturi handayani madyo mangun karso tuturi handayani. Ya, jadi mungkin bisa dimulai dengan Bapak Bupati sama Bapak Wakil Bupati memberikan apa namanya, edukasi langsung ke masyarakat. Mungkin masyarakat lebih aware, lebih peduli supaya tidak membuang sampah sembarangan. Udah, ada lagi Mbak? Itu aja sih. Itu aja ya. Oke Mbak, kayaknya sudah 1 jam ya kita udah apa namanya, bercop-cop di sini. Berkicau di sini. Nah, pastinya harapan kita nggak hanya selesai di podcast ya, tapi paling tidak ini hanya awal ya untuk kita memantik supaya nggak hanya masyarakat, termasuk kita dan keluarga juga masih terus-menerus perlu diingatkan, anggota keluarga kita, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Terlebih lagi juga dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten untuk sama-sama ya, supaya apa namanya, kebersihan di sungai bisa kita jaga bersama-sama. Oke, itu dulu Mbak Arum. Iya, terima kasih banyak. Nah, jadi ada satu ini yang terkendali. Sungai adalah cermin kehidupan. Nah, ketika ia kotor, mungkin karena kita terlalu sibuk mencemari tanpa sempat atau sadar untuk mau ikut membersihkan. Terima kasih semuanya dan
Buat Anda yang sudah bergabung kita ucapkan terima kasih, dan buat Anda yang memiliki Mbak, aku ada persoalan di sekitarku tentang ini, kira-kira itu persoalan yang bisa berdampak secara publik, boleh disuarakan melalui KR53. Tinggal ini aja ya, bisa DM di Kicau Rakyat 53 atau juga bisa komen di live YouTube kita di KR53 Broadcast. Terima kasih Mbak Arum sudah berbagi sama-sama, Mbak ini ya. Nur. Pengalamannya, berbagi sharing-sharingnya, paling nggak ini semoga saja mengedukasi, menyadarkan ya segenap warga yang mendengar, terutama juga pemerintah. Yo bareng-bareng yo bisa yo, Ayo turun ke sungai yuk. terima kasih atas semuanya, dan Sama-sama. kita tutup. Wassalamualaikum